Maranatha, Tuhan Yesus akan segera datang. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, kembali menjumpai Anda dalam program Sound Doctrine. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang alergi dengan kata doktrin. Mereka berpikir bahwa doktrin adalah sesuatu yang sangat serius. Doktrin adalah sesuatu yang cuma ada di sekolah teologi. Doktrin itu sesuatu yang sangat berat. Kadang-kadang orang berpikir sangat melelahkan untuk belajar doktrin. Doktrin itu sebenarnya kan kata sederhana sekali. Artinya ajaran. Dan ajaran sebenarnya hal yang pertama yang harus kita miliki. Saya selalu punya notion seperti ini, bahwa ajaran itu menentukan praktek. Artinya begini, ajaran yang benar akan mempengaruhi praktek beriman yang benar. Lalu ajaran yang salah tentu akan menghasilkan praktek beriman yang salah. Ajaran yang sesat menghasilkan praktek beriman yang sesat. Jadi Anda sudah tahu, apabila ada orang yang di dalam praktek berimannya itu salah atau sesat, sudah pasti ajaran yang dia terima itu adalah ajaran yang salah atau ajaran yang sesat. Jadi doktrin itu kata yang sangat besar di dalam Alkitab. Dalam bahasa asli, kata doktrin itu adalah didaskalia. Begitu. Dan saya ingin terus mengajar tentang topik ini, tentang sound doctrine. Betapa perlunya seseorang mempunyai pengajaran yang benar atau tertanam di dalam pengajaran yang benar. Dan gereja-gereja seharusnya serius untuk memikirkan hal ini. Sebuah kebenaran atau sebuah gereja, katakanlah, ditentukan bukan oleh banyaknya jumlah jemaat, bukan oleh besarnya gedung gereja, bukanlah ditentukan oleh mewahnya peralatan ibadah atau siapa yang berkhotbah di situ, tetapi gereja yang benar itu ditentukan oleh ajaran di dalamnya, pengajaran yang benar. Kalau Anda pergi ke satu gereja dan Anda menemukan bahwa gereja tersebut tidak mengajarkan ajaran yang benar, buat apa Anda bertahan di situ? Seumur hidup Anda bergereja di tempat yang tidak mengajarkan ajaran yang benar, atau mengajarkan ajaran yang salah, atau bahkan ajaran yang sesat, maka praktek hidup Anda akan menjadi sesat. Dan saya jamin saudara, Anda tidak bisa berkata bahwa, oh, saya hanya mempraktekkan sesuatu. Dari mana praktek itu? Praktek tentu bersumber dari ajaran. Nah, ajaran ini sangat penting sekali. Saya ingin mengulangi dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kata mengajar di sini berasal dari bahasa aslinya, bahasa Greek, bahasa Yunani, karena Alkitab bahasa asli adalah berasal dari bahasa Ibrani. Jadi kita selalu melihat apabila ada terjemahan-terjemahan, Alkitab terjemahan pasti mempunyai kesalahan. Dan Alkitab bahasa asli itu adalah ukuran tertinggi. Untuk menyelesaikan semua perdebatan pengajaran, perdebatan doktrin, kita harus kembali lagi kepada ajaran atau Alkitab bahasa aslinya, yaitu Perjanjian Baru adalah bahasa Greek atau bahasa Yunani. Kata mengajar di dalam bahasa Yunani adalah kata didaskalia. Atau di dalam bahasa Inggris, kata ini disebut dengan kata doktrin. Ya. Jadi doktrin itu jangan dipikir atau jangan dirasakan sebagai sesuatu yang berat atau sesuatu yang aneh. Saya bacakan dalam 2 Timothy atau 2 Timothy 3:16, King James Version. Ini terjemahan dari King James. Firman Tuhan berkata, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Jadi kata doktrin ini
muncul di sini. Mengajar atau pengajaran. Nah, kita harus berkonsentrasi pada pengajaran. Pengajaran apa yang kita miliki dalam hidup ini? Kalau Anda tidak memiliki pengajaran, maka Anda tidak mempunyai praktek yang benar, saya garansi. Dan praktek itu tidak bisa muncul apabila tidak ada pengajaran. Ada orang yang berkata kepada saya, Pendeta Wanda, apa itu pengajaran? Saya tidak perlu pengajaran. Yang perlu dalam hidup saya adalah praktek. Loh, bagaimana mungkin praktek itu muncul jika Anda tidak mempunyai dasar pengajaran? Makanya Alkitab pertama kali dikatakan, di dalam Alkitab pertama kali dikatakan, all scripture is given by inspiration of God. Semua tulisan firman Allah diberikan oleh inspirasi Alkitab, oleh inspirasi Allah, atau dinafaskan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Jadi ajaran menempati urutan yang pertama. Begitu. Praktek-praktek yang Anda lakukan, Anda bisa katakan kepada saya, Pendeta Wanda, saya melakukan praktek ini. Saya bisa mengujinya berdasarkan firman Tuhan. Apakah praktek yang engkau lakukan, praktek berimanmu itu benar? Dan banyak orang ketika saya menulis tentang pengajaran yang benar, sound doctrine, Anda bisa menemukan tulisan-tulisan Pendeta Wanda Dumais dalam Facebook saya, Hastings Wanda. Ya, Anda bisa cek dalam pengajaran-pengajaran yang saya tulis. Setiap hari saya menulis sound doctrine. Anda bisa temukan di situ. Dan banyak orang berusaha mendebat tulisan saya. Mereka katakan, oh, ini praktek yang terjadi. Kesaksian kami yang terjadi seperti ini. Kesaksian Anda tidak ada gunanya di mata saya. Mengapa? Karena dasarnya harus benar dulu. Alkitab adalah inspirasi dari Allah. Alkitab adalah Allah berbicara kepada kita. Semua tulisan-tulisan Alkitab yang saya sudah singgung, yaitu 66 kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, 27 kitab Perjanjian Lama, dan maksud saya 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru di compile atau disatukan menjadi 66 kitab itu. Itu adalah tulisan-tulisan yang diinspirasikan Allah, atau yang keluar dari mulut Allah, atau God breathed, napas Allah. Coba Anda tes. Kalau Anda berbicara, Anda taruh tangan di depan mulut Anda bisa rasakan nafas Anda keluar. Jadi ketika Allah berbicara, itu dikatakan di dalam bahasa Alkitab, Allah bernafas, theos penustos. Maka Allah berbicara di dalam firman-Nya. Seluruh tulisan firman Allah itu berisi percakapan, atau maksud saya isi firman Tuhan. Allah berbicara di situ. Meskipun itu ditulis oleh manusia, tetapi otoritasnya adalah dari otoritas Allah sendiri. Dan semua praktik-praktik beriman kita harusnya didasarkan kepada pengajaran firman Allah. Doktrin menempati tempat yang pertama. Contoh yang ingin saya koreksi mengenai istilah bahasa roh. Istilah bahasa roh bukan istilah yang Alkitabiah. Di dalam Alkitab bahasa asli tidak pernah ditemukan istilah bahasa roh. Lalu orang mulai mempraktekkan bahasa roh. Loh, praktek Anda muncul dari mana? Praktek harus muncul dari pengajaran. Bahasa roh yang diterjemahkan oleh Lai sebenarnya di dalam bahasa aslinya Alkitab itu disebut laleo glossais atau glossolali. Tidak ada kata yang lain. Glossolali itu adalah speaking in tongue. Tongue itu adalah arti figuratif, artinya bahasa. Biasanya orang bertanya kepada kita, misalnya kalau kita hidup di negara barat, orang bertanya kepada kita dalam percakapan sehari, what is your mother tongue? Artinya apa bahasa ibumu? Bahasamu sebenarnya apa? Oh, bahasa saya misalnya, karena saya ibu saya adalah orang Indonesia, bahasa ibu saya atau bahasa yang bisa saya bicarakan adalah bahasa Indonesia, begitu. Jadi tang itu artinya bahasa. Jadi laleo atau lalein glossais itu adalah bahasa yang lain, ya, diterjemahkan bahasa yang lain. Makanya pada waktu rasul-rasul, murid-murid menerima, mereka pertama kali mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus pertama kali turun. Kisah 2 ayat 4, mereka mengucapkan dengan lantang, speak forth, bahasa-bahasa lain. Bukan bahasa roh.
Bagaimana mungkin roh Anda bisa berbicara? Coba Anda, ini logika yang sederhana. Mana ada roh yang berbicara? Roh manusia tidak berbicara, yang berbicara adalah mulut. Ini hanya satu contoh yang ingin saya sampaikan, bahwa ajaran itu sangat powerful. Ajaran itu menentukan praktek beriman. Anda mendengar ajaran yang salah, Anda mempraktekkan ajaran yang salah. Anda mendengar ajaran yang sesat, maka Anda mempraktekkan ajaran yang sesat. Alkitab katakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, bahasa Indonesia saya ulangi lagi, segala tulisan firman Allah yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi keuntungannya adalah untuk mengajar. Pertama-tama dasarnya dulu. Dasar ajarannya dulu. Dasar ajaran ini harus benar. Bagaimana mungkin kalau dasarnya tidak benar menghasilkan praktek yang benar? Nah, ini harus diperiksa. Ajaran-ajaran apa yang kau terima selama ini? Ajaran-ajaran itu harus dikoreksi kalau ajaran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pengalaman hidupmu yang engkau harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan itu mengikuti pengalaman hidupmu. Firman Tuhan ini adalah cermin. Firman Tuhan ini laksana seperti cermin. Firman Tuhan ini yang akan memberikan refleksi kepada hidup kita. Jadi hidup kita harus dikoreksi. Ya, praktek-praktek apa yang keliru? Kita harus tunduk di bawah firman Tuhan. Sesudah mengajar baru dikatakan menyatakan kesalahan. Jadi baru di situ dikatakan menyatakan kesalahan. Hidup kita akan dibawa kepada yang benar. Orang yang berada dalam posisi yang salah sekarang dibawa pada posisi yang benar. Jadi ajaran dulu baru menghasilkan praktek. Mengajar doktrin dulu, sesudah doktrin menyatakan kesalahan. Engkau yang salah, engkau sekarang dibawa kepada praktek yang benar. Jadi berdiri di atas kebenaran. Jangan engkau dalam posisi salah lalu tinggal di dalam posisi yang salah. Kalau dulu engkau percaya Yesus lalu kemudian ada pengalaman-pengalaman lain, mungkin karena menikah, atau mungkin karena engkau mempunyai pergumulan hidup, lalu engkau berpaling dari Yesus. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau harus bisa dikoreksi oleh firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan itu yang benar adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang menebus hidupmu, yang memberikan kepada hidupmu kekekalan, yang memberikan kebenaran kepadamu di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi posisi yang salah dikoreksi menjadi posisi yang benar. Lalu yang kedua, memperbaiki kelakuan. Begitu. Jadi Alkitab itu akan menghasilkan praktek-praktek hidup yang benar. Begitu. Orang yang percaya kepada firman Tuhan, hidupnya itu adalah hidup yang benar. Praktek hidupnya itu praktek hidup yang betul-betul mulus, yang betul-betul benar dan bisa dipertanggungjawabkan, accountable. Begitu. Bagaimana ada orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, yang mengaku anak Tuhan, tapi hidupnya atau kelakuannya tidak pernah berubah? Nah, menurut saya ini tidak benar. Jadi tidak bisa, kan kita tidak bisa menguji praktek dengan pengajaran. Pengajaran harus mengkoreksi hidupmu. Jadi apa yang pernah engkau dengar dari mungkin gurumu yang lama, apa yang engkau mungkin ikuti dari pengajaran-pengajaran yang salah harus bisa dikoreksi. Lalu ada orang yang katakan, saya tidak punya ajaran, saya hanya menyampaikan firman Tuhan, saya hanya memberitakan firman Tuhan. Mana ada orang yang memberitakan firman Tuhan tanpa ada ajaran? Semua orang yang memberitakan firman Tuhan seharusnya dia mengeluarkan ajaran. Cuma perbedaannya, kalau pendeta Wanda Dumais memberitakan sound doktrin kepadamu, maka orang itu memberitakan doktrin yang tidak benar kepadamu. Banyak orang yang hanya meneruskan kebiasaan-kebiasaan dari mungkin orang lain, dari pendetanya, tanpa pernah menguji di dalam Alkitab. Dan Alkitab katakan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik di sini adalah bersifat training. Banyak sekali penggalian-penggalian atau pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita temukan di dalam Alkitab, lalu bisa diaplikasikan dalam kehidupan orang percaya. Mendidik orang di dalam kebenaran. Alkitab adalah sekolah yang baik bagi orang percaya.
Bagaimana mungkin kalau engkau katakan engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, tapi engkau sendiri tidak mempercayai firman Tuhan, engkau melanggar firman Tuhan, engkau tidak mempercayai firman Tuhan, maka sulit bagimu akan bertumbuh. Coba lihat di dalam firman Tuhan, Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes, saya bukakan firman Tuhan ini untuk kita, Yohanes pasal yang ke-14, Yesus katakan seperti ini, ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Artinya apa? Bahwa perintah-perintah Yesus itu adalah pengajaran-pengajaran Yesus. Kalau engkau mau menjadi orang yang mengasihi Yesus, engkau harus mengikuti perintah ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu tertulis di dalam Alkitab. Ke-66 buku firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu adalah buku yang diinspirasikan Allah. Kita tidak boleh mengurangi atau menambahkan Alkitab. Jadi betapa luar biasanya Alkitab. Sound doktrin harus menguasai hidupmu. Ajaran yang benar harus mengubah hidupmu. Saya Pendeta Wanda Dumais dan saya mau katakan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Salam dari kami dari Sydney, Australia. Amin.